Salah satu hal terpenting yang perlu diingat tentang present perfect adalah kita nggak perlu menggunakan kata keterangan waktu lampau yang spesifik. Misalnya yesterday, last week, atau 2 days ago. Karena menjadi fokus dalam kalimat present perfect adalah kegiatannya. Dari video ini kamu akan belajar tentang present perfect tense. Jadi bagi kamu yang tertarik, tonton terus video ini. Selamat datang di English with Ilham, yang akan membantu kamu lebih memahami bahasa Inggris. Di segmen ini dibahas berbagai materi atau topik bahasa Inggris. Jadi buat kamu yang baru atau ingin lebih menguasai bahasa Inggris, silakan subscribe sekarang. Dari video ini kamu akan belajar tentang present perfect tense dan gimana membuat kalimat present perfect dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir video bakal ada quiz sebagai instrumen evaluasi untuk pelajaran hari ini. Ada 4 alasan utama kenapa kamu harus menggunakan present perfect. Pertama, pakai present perfect untuk menggambarkan kegiatan yang sudah selesai terjadi di masa lalu pada waktu yang tidak spesifik atau tidak pasti. Misalnya, I have eaten lunch. Aku udah makan siang. Gak penting jam berapa kamu udah makan siang, dan jangan gunakan present perfect dengan kata keterangan waktu lampau yang spesifik. Karena yang menjadi fokus dalam kalimat present perfect adalah kegiatannya. Kalau waktu terjadinya suatu kegiatan di masa lampau itu jelas atau spesifik, misalnya 2 jam yang lalu, kemarin, 3 hari yang lalu, bulan lalu, kamu pakai past tense. Misalnya, I ate lunch 2 hours ago. Kedua, pakai present perfect untuk membicarakan kejadian yang terjadinya barusan. Artinya lampau juga, tapi belum lama terjadi. Dan untuk situasi ini, kata recently dan just biasanya dipakai untuk memberikan penekanan pada waktu barusan. Contoh, is Emily here? No, she's just gone. Ketiga, pakai present perfect untuk membicarakan kegiatan yang kamu lakukan berulang-ulang di masa lalu pada waktu yang tidak spesifik atau jelas. Situasi ini biasanya dipakai untuk ngomongin pengalaman hidup kamu, misalnya prestasi. Gak penting kapan pengalaman itu terjadi, yang penting apakah pengalaman itu kamu lakukan atau tidak. Dan kata-kata ever, already, never, dan yet sering dipakai dalam situasi ini. Contoh, I have taken TOEFL test 5 or 6 times. Contoh lain, have you ever been to Japan? Kamu udah pernah ke Jepang? Nah, jawabannya bisa yes, I have, atau no, I have not. I have visited Bali many times. She has read that novel several times. I haven't got any job yet. Teddy has never eaten cheese. Keempat, pakai present perfect untuk menceritakan kegiatan atau situasi yang dimulai pada waktu lampau dan masih berlanjut sampai sekarang dan mungkin akan terus berlanjut di masa depan. Contoh, I have lived in Pekanbaru for 25 years. Artinya, aku mulai tinggal di Pekanbaru 25 tahun yang lalu. Dan sekarang aku masih tinggal di Pekanbaru dan mungkin akan terus berlanjut di masa depan. Atau contoh lain, I've known Kevin since I was young. Dan dalam situasi ini, kata since dan for biasanya dipakai. Since artinya sejak dan for artinya selama. For dan since ini fungsinya memberikan kita informasi tentang berapa lama sebuah situasi itu telah terjadi. Karena arti keduanya mirip, kadang membuat kita bingung kapan kita pakai for dan kapan kita pakai since. For diikuti oleh panjang waktu atau durasi waktu. Durasi waktu ini bisa berupa detik, menit, jam, hari, bulan, ataupun tahun. Durasi waktu ini bisa disebutkan secara spesifik maupun tidak spesifik. Yang spesifik contohnya selama 5 tahun. Yang tidak spesifik contohnya selama bertahun-tahun. Since diikuti oleh waktu spesifik di waktu lampau. Misalnya sejak tahun 1998, sejak bulan Maret, sejak jam 7 pagi. Since bisa juga diikuti oleh kejadian waktu lampau. Misalnya, since I was at school, since I graduated from college, dan sebagainya. For dapat digunakan dengan bentuk kata kerja atau tenses yang lain. Sedangkan since biasanya digunakan hanya dalam present perfect. Untuk lebih jelasnya, lihat penggunaan for dan since dalam kalimat-kalimat di bawah ini. I've been here for 20 minutes. I've been here since 9 o'clock. John hasn't called for 6 months. John hasn't called since February. Setelah paham kapan present perfect bisa kamu gunakan, sekarang gimana cara membuat kalimat present perfect? Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus have atau has plus past participle atau verb ketiga. Has atau have disebut auxiliary verb dalam bahasa Inggris. Artinya, kata kerja bantu yang tugasnya membantu kata kerja lain dalam membentuk struktur kalimat yang lengkap. Have dipakai untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan has dipakai untuk subjek he, she, it. Apa itu past participle?
Past participle adalah kata kerja bentuk ketiga. Misalnya, eat, ate, eaten. Eaten adalah kata kerja bentuk ketiga, dan eaten yang kita pakai dalam kalimat present perfect. Untuk membuat kalimat negatif dalam present perfect, tinggal tambahkan not setelah have atau has. Jadi rumusnya adalah subject plus have atau has plus not plus verb 3. Dalam bentuk pertanyaan, rumusnya adalah have atau has plus subject plus kata kerja ketiga. Ketika kita menggunakan present perfect tense dalam percakapan, kita biasanya menggabungkan subjek dan kata kerja bantu have atau has. Misalnya, I have menjadi I've, you have menjadi you've, he has menjadi his, dan lain-lain sebagainya. Sekarang waktunya quiz. Soal pertama, isilah kalimat di bawah ini dengan for atau since. Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawabannya adalah for. Soal kedua, kalimat di bawah ini benar atau salah? Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawabannya adalah salah, karena present perfect tidak boleh diikuti oleh kata keterangan waktu lampau yang spesifik seperti yesterday. Kalimat yang benar seharusnya I've lost my handphone. Soal ketiga, apakah bentuk ketiga dari kata kerja right? Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawabannya adalah written. Soal keempat, isilah kalimat di bawah ini dengan for atau since. Aku kasih waktu 5 detik ya. Jawabannya adalah since. Soal terakhir, what have you done so far today? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Sekian English with Ilham kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Ilham Bar pamit, sampai jumpa di video-video berikutnya. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Fearless.